Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita memulai dengan mengucap syukur kepada Allah. Ibadah ini di pagi hari ini kita mulai dan kita alaskan di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan setianya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah bersama kita akan mendengarkan nats pengantar firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 127 ayat yang pertama yang demikian bunyi sabda Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Amin, amin, amin.
Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama tunduk kepala kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur oleh karena rahmat-Mu. Kalau hari ini kami boleh datang kepadamu, menikmati berkat-berkat-Mu, juga menikmati sabda-Mu, maka tolonglah kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menghayati firman-Mu dengan baik dan jelas. Kami percaya bahwa Engkau sendiri dalam Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami dengan detail setiap perkataan Tuhan, dan kami pun dapat melakukan sebagaimana Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami menyiapkan diri untuk mendengarkan, dan biarlah Roh Kudus berbicara lebih luas dari sekedar pemahaman kami yang sederhana ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dari Alkitab kita, dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9. Mari bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan dan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Terpujilah nama Tuhan, dan berbahagia setiap orang yang membaca firman Tuhan serta melakukan di dalam hidupnya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu melingkupi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita percaya rahmat-Nya ada di tengah-tengah kita, dan Ia pun membangun kita. Membangun tidak hanya pribadi kita, tetapi juga gereja Tuhan di tempat ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pada bulan Juli oleh Sinode GKMI ditetapkan sebagai bulan keluarga. Oleh karena itu pada hari ini saya akan mengambil tema tentang keluarga, yaitu di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Tema kita hari ini adalah ketika harus memilih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa sangat sulitnya kita memilih. Mengapa demikian? Karena memilih itu akan ada pertanyaan di dalam diri kita. Cocok apa enggak ya buat kita? Tentu ada terbersit ketika kita milih satu A atau B. Tentu kita berpikir, kalau A cocok enggak ya buat saya? Kalau B cocok enggak buat saya? Dan juga mengapa aku harus memilih? Ya, ketika ada pilihan A atau B, pertanyaan kita yang juga masih atau paling mendasar adalah mengapa ya aku kok pilih A atau B? Adakah pilihan lain? Tentu pertanyaan itu juga yang muncul di hati kita yang lebih jauh lagi. Bapak, Ibu, dan saudara, tentunya kita juga berpikir, kalau saya memilih A atau B, sebenarnya keperluanku apa, atau aku memilih A atau B? Nah, itu juga menjadi dasar. Kadang kita kebingungan. Tadi mengapa saya milih A atau B? Mengapa saya kok memilih? Ya, kemudian ketika perlunya apa sih yang memilih? Itu menjadi pertanyaan yang tentunya sangat sulit buat kita. Tetapi ada hal-hal tertentu, yaitu tentang prinsip hidup, mungkin juga hubungan dengan keputusan-keputusan hidup, dengan masa depan kita. Maka memilih itu menjadi hal yang sangat penting. Memilih pasangan hidup, atau juga memilih prinsip hidup, memilih keyakinan-keyakinan, dan juga hikmat Tuhan di dalamnya, itu harus ada di dalam pilihan kita. Tidak bisa kita kemudian memilih secara serampangan tanpa hikmat Tuhan, tanpa bagian-bagian di dalam keyakinan kita yang terlibat untuk memilih. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di dalam kehidupan rohani, terutama kalau kita membaca dalam Ulangan pasal 6, ada kata yang menarik yang menjadi kredo atau pengakuan iman, yang sering dengan kita sebut dengan kata shema
atau dalam bahasa Indonesia ada dengarlah. Itu adalah pilihan yang memang diambil oleh bangsa Israel. Shema, dengarlah. Itu adalah keputusan yang final yang diambil oleh bangsa Israel untuk menemukan Allah yang benar di dalam dirinya. Sebenarnya mereka bisa memilih yang lain karena mereka mengalami perjumpaan dengan bangsa lain. Bisa memilih ada Baal di situ, kemudian ada Dewara di situ. Tetapi bangsa Israel memutuskan memilih Yahweh sebagai Allah di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Bapak Ibu mendengarkan, taruhlah kalau kita mengambil sejarah bangsa Indonesia, terutama sejarah tentang lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, maka sangat jelas Presiden Soekarno itu dia berpidato, camkanlah Pancasila. Maka di situ kita menemukan bahwa Indonesia memilih bahwa dasar negara adalah Pancasila dan meletakkan Indonesia sebagai negara kebangsaan. Bangsanya adalah bangsa Indonesia. Meskipun mereka dari suku Jawa, meskipun mereka dari suku Dayak, meskipun mereka dari suku yang lain, Tionghoa atau suku Madura atau suku Gayo dan lain sebagainya, mereka ada terikat dalam satu keyakinan bersama, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Mengambil pokok pikiran bahwa Indonesia adalah negara kebangsaan, yang adalah kumpulan-kumpulan bangsa-bangsa yang menghimpun diri menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Demikian dengan seorang Israel pada waktu itu. Mereka memilih Allah di dalam hidupnya. Ada banyak pilihan, tapi mereka tahu bahwa Allah di dalam hidup mereka adalah Allah Yahweh, bukan Ra, bukan pula Baal. Bapak, Ibu, dan Saudara, kredo inilah yang diambil sebagai keyakinan hidup. Karena dari kredo inilah maka mereka telah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun mengarungi padang pasir, mengalami perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Itu menunjukkan bahwa kredo inilah Yahweh itu bersama mereka, bukan dewa yang lain. Meskipun di dalam situasi seperti itu mereka pernah jatuh bangun dan lain sebagainya, tapi mereka memilih Yahweh sebagai Allah mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, oleh karena itu kredo Israel ini adalah kredo yang bersifat komunal. Artinya kredo ini dipegang oleh seluruh bangsa Israel sebagai jalan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, oleh karena itu kita melihat di sini dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi mereka memahami bahwa Yahweh itu adalah Yahweh yang Esa, dan itu adalah Allah Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam perjanjian baru kita menemukan Allah yang Esa itu ada dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagaimana Yesus ajarkan kepada kita. Bahkan di dalam kredo baptisan, dibaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama dalam hal ini kalau kita membaca di dalam Matius pasal 28 itu menggunakan bentuk tunggal. Dalam nama, onoma, bukan onomati atau onomata. Sehingga Bapa, Allah, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan dalam satu entitas yang sama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, oleh karena itu Tuhan yang Esa itulah Tuhan yang diakui hidup di dalam kehidupan Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Pengakuan itu adalah proklamasi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dari situlah muncul kesadaran etik, tanggapan atas karya Allah di dalam hidup mereka sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, seorang Romo yang cukup terkenal yang sekarang sudah almarhum, Romo yang bernama Tom Yakub, dia mengatakan
tanggapan batin, sikap batin manusia yang menanggapi tindakan ilahi itu adalah iman. Menanggapi kehidupan itu adalah iman. Oleh karena itu, tanggapan Israel terhadap kehidupan dengan ditanamkan di dalam batinnya itu adalah iman yang kita hidupi sekarang. Itu adalah iman Israel yang kita hidupi sampai masa kini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemudian ayat yang berikutnya dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Artinya mencintai, ketika kita mengakui bahwa Allah yang luar biasa itu di dalam diri Yahweh itu adalah Allah yang hidup, yang memimpin kita keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan. Itu juga adalah Allah yang hidup di dalam kehidupan sekarang. Itulah Allah yang perlu dikasihi sebagai bentuk sikap batin kita di dalam hidup kita, serta kita tanggapi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, itu adalah sifatnya adalah intensif, yang harus terus menerus muncul di dalam batin kita, muncul terus menerus di dalam hati kita. Dan itu menjadi Allah yang milik bersama, Allah yang kita pegang teguh secara bersama. Kemudian pada ayat yang berikutnya, masuk dalam kehidupan sebagai keluarga. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, di situ ada kata perhatikan. Artinya kita harus sungguh-sungguh. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Ya, menarik ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Dikatakan di rumahmu. Dan kemudian apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau ikat, dan apabila engkau bangun. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah memasuki ranah komunal, kemudian dari komunal itu memasuki ranah keluarga. Apa yang kita lihat di sana? Yaitu adalah anak-anak, ajarkan berulang-ulang. Jadi doktrin kredo Allah yang esa yang kita temukan secara substansial di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu perlu dengan sungguh-sungguh kita perhatikan dan kita bicarakan, kita ajarkan berulang-ulang. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam pemahaman bahasa Ibrani, mengajar itu juga berarti secara mendasar bisa diartikan juga dengan menusuk. Jadi mengajar dan menusuk itu akar katanya sama. Sehingga di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mengajar itu artinya memberikan sesuatu secara berulang-ulang. Selain itu juga menembus ke dalam diri orang itu secara mendalam. Jadi mengajar itu tidak hanya kita berbicara kepada orang lain setelah itu selesai. Tidak, tetapi harus menyentuh kedalaman batinnya, menyentuh kedalaman dirinya, menyentuh dalam olah batinnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini penting untuk kita pahami dan berulang-ulang, tidak hanya sekali. Oleh karena itu di dalam pendidikan kita ada hal-hal yang menonjol. Perilaku muncul, tapi juga afeksi sikap muncul, juga di dalam psikomotorik juga muncul. Artinya pendidikan itu betul-betul terejawantah di dalam pribadi seorang Kristen secara mendalam, menyentuh sisi afeksinya, sikapnya, pengetahuannya, dan perilaku hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, itu yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita berulang-ulang. Jadi mengajar itu tidak pernah selesai, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita masih menjadi seorang bapak atau seorang ibu, kita punya anak-anak kecil yang masih berumur mungkin sebulan 2 bulan, itu selalu harus kita ajarkan kepada mereka secara sederhana. Dan itu tidak pernah berhenti sampai dia berusia SD, dia berusia SMP, sampai kemudian dia berusia SMA, bahkan sampai perguruan tinggi sekalipun, bahkan sampai dia punya keluarga sekalipun,
Dia punya anak-anak sekalipun itu tidak pernah berhenti. Mendidik itu tidak pernah berhenti. Mengajar itu juga tidak pernah berhenti. Apalagi mengajar itu adalah mengajar etika hidup, norma-norma hidup, mengajar iman, mengajar kebenaran, mengajar firman Tuhan, tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Kita harus selalu berani membuka diri kita, membuka hati kita untuk menerima itu semua dengan lapang dada. Seringkali kita marah ketika orang lain menegur kita. Kita menganggap, wah, wong wis tuwa dikandani. Tentu bukan itu. Artinya orang melihat kita supaya kita mengalami satu perubahan. Itu dalam hal yang sederhana dalam kehidupan komunal. Tetapi juga dalam hidup keluarga kadang-kadang begitu. Ketika kita ditegur oleh mungkin orang tua kita yang sudah berusia lanjut, kita tersinggung. Mosok wong wis gerang daplok ki kok diajari karo Pak E yang sudah usia lanjut. Zamane kan wis beda. Kita jangan lihat zaman, tapi lihat substansinya, hakikat yang diajarkan kepada orang tua di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama-sama kita membuka diri supaya pengajaran firman Tuhan itu hadir. Juga kemudian di sini disampaikan bahwa pengajaran itu adalah ketika dalam perjalanan, artinya dalam situasi apapun, ketika duduk, ketika berdiri, ketika berjalan, ketika dalam perjalanan, maka firman Tuhan itu tidak pernah berhenti. Kredo itu tidak pernah berhenti. Selalu menjadi bagian dari hidup kita. Itu supaya kita tidak tersesat jalan kita tidak tersesat dalam pemahaman kita juga tidak tersesat dalam perilaku kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kemudian di situ dikatakan bahwa ikatkanlah menjadi sesuatu yang kita genggam. Jadi pengakuan akan Allah di dalam hidup kita harus kita genggam teguh, bahkan sampai kita mati sekalipun itu menjadi pegangan kita. Kemudian juga di situ dikatakan menjadi ikatkanlah sebagai tanda pada tanganmu. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian haruslah menjadi lambang pada dahimu. Itu ada dalam pemikiran kita, ada dalam otak kita. Kita pegang di dalam batin kita, kemudian nyata di dalam otak kita itu. Tetap bahwa Allah itu menjadi Allah yang hidup di dalam batin kita, juga dalam akal budi kita. Kemudian juga ada di dalam rumah kita. Jika setiap orang yang datang ke rumah kita, dia menemukan Tuhan di sana. Engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan juga pada pintu gerbangmu. Artinya apa? Bahwa setiap orang yang datang ke rumah kita melihat bahwa Allah yang hidup itu nyata di dalam kehidupannya. Juga di dalam gerbang kita, ketika ia ada dalam pelataran pun, ia sudah melihat Tuhan di dalam rumah kita. Malah kita koreksi lagi rumah kita. Apakah orang kalau ke rumah kita justru takut karena rumah kita mungkin ada anjing besar, atau mungkin ada apanya, atau mungkin karena kita ribut saja di rumah kita sehingga orang lain enggan main ke rumah kita? Tentu bukan itu. Kita harapkan bahwa setiap orang yang datang ke dalam rumah kita menemukan Tuhan yang hadir, yang hidup di dalam kita. Dan itu memancar di dalam kehidupan kita itu. Sehingga orang lain pun menikmati kasih Tuhan yang demikian dalam. Mereka segar ada dalam pelataran kita. Mereka senang ada di rumah kita. Dan mereka pun sukacita dengan sikap-sikap kita. Terlebih lagi ketika firman Tuhan dinyatakan, semakin sukacita itu semakin bertambah-tambah. Haruslah itu yang muncul di dalam kehidupan rumah kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ajarkanlah hal-hal yang luar biasa tentang Tuhan di dalam rumah kita. Kita percaya bahwa kasih-Nya akan menyertai kita dari hari ke hari. Biarlah keluarga kita menjadi keluarga cerminan Allah yang nyata di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati, rahmat-Nya menyertai kita dari hari ke hari. Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa oleh kasih rahmat-Mu. Kalau firman Tuhan hari ini kami dengarkan, maka kami percaya bahwa itu akan menghidupkan kami. Tidak hanya diri kami sendiri, tetapi juga keluarga kami, juga orang lain yang menyertai kami. Mereka boleh menemukan Tuhan yang hidup ketika mereka bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, Kau nyatakan firman pada kami. Kami sungguh-sungguh ingin menyatakan sepenuhnya buat kehidupan kami sepenuhnya. Dan semua orang pun boleh menikmati firman Tuhan hadir
di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa, rahmat menyertai kami dari hari ke hari dan memancar dalam hidup sama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malah kita bersama menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami datang kepadamu. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami percaya bahwa setiap orang yang mendengar sabda Tuhan akan mengalami pembaharuan di dalam kehidupannya. Kami percayakan pewarta kabar baik hari ini, baik melalui WhatsApp, Instagram ataupun streaming, kami percaya bahwa kasih Tuhan mengikutinya, menyertainya. Biarlah alat-alat yang digunakan atau program yang digunakan baik Facebook maupun YouTube dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mereka dapat mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, pemerintah Indonesia yang saat ini sedang mengembangkan ekonomi agar iklim usaha makin maju dan tidak terpuruk. Kami percayakan semua dalam tangan-Mu Bapa, karena kami menyadari, sungguh kami berdoa untuk pemerintah kami, karena kami menyadari bahwa saat-saat ini banyak tenaga kerja yang masih dirumahkan, dan juga sebagian dari mereka pun mengalami pemutusan hubungan kerja. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai pemerintah kami sehingga usaha ekonomi dapat berjalan dengan baik, sehingga banyak perusahaan membuka usahanya dan menyerap tenaga kerja dengan baik pula. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan upaya pemerintah kami mengembangkan 4.000 hektar lahan yang akan ditanami padi, yang sebagian besar mereka ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kami percayakan semua dalam tangan-Mu Bapak. Ini adalah upaya pemerintah kami menjaga kebutuhan pokok kami, sehingga tidak perlu impor secara berlebihan, dan kami boleh menikmati bahan pokok, dan kesulitan-kesulitan atas pemerintah kami boleh diatasi dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan upaya pemerintah negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk lingkungan di tempat kami berada Bapak. Kalau beberapa waktu yang lalu kami mendengar ada satu keluarga di lingkungan kami yang mengalami COVID, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolongnya, dan kami boleh bersyukur karena hari ini kami boleh mendengar bahwa mereka negatif dan saat ini sedang mengalami karantina di satu tempat milik pemerintah Kota Semarang. Terima kasih Bapak, kami percayakan semua mereka dalam tangan-Mu, dan kami berdoa untuk mereka semua. Kami berdoa juga untuk sahabat kami Bapak Sionari Hendrik yang saat ini sedang diisolasi di Rumah Sakit Elizabeth. Bapak, kami menyerahkan Bapak Pendeta Sionari Hendrik dari GKMI Demak ke dalam tangan-Mu Bapak. Jagailah tangan-Mu yang luar biasa itu, sehingga Pak Sionari dapat ada di rumah sakit itu dengan sukacita dan syukur,
Dan kami percaya bahwa tes swab yang ada boleh negatif dan Pak Sionari boleh kembali bersama dengan keluarga. Kami percaya bahwa kasih Tuhan melingkupi keluarga ini Bapak, Engkau menjaga Pak Sion dan juga menjaga keluarga yang ada di rumah. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, kiranya Tuhan menjauhkan dari virus COVID-19 yang saat ini masih mengganas di tempat kami, di kota kami, bangsa kami. Kami percaya lawatan Tuhan akan menjauhkan setiap keluarga, setiap sahabat, setiap teman-teman dari virus ini. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan mereka dari segala sakit, penyakit dan kelemahan, maka kiranya berkat anugerah Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan sepenuhnya doa kami ini dalam tangan yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Amin.